Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3 ya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai, dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Dan kita masih di jilid 3C, tema 6, energi dan perubahannya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah soal-soal dari Ayo Berlatih, tema 6, subtema 3, pendamping pembelajaran 5 dan juga 6 ya. Untuk itu langsung saja mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Langsung saja kita ke halaman 163 ya adik-adik, pendamping pembelajaran 5. Ya, di sini ada Ayo Berlatih muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada bacaan tentang pemanfaatan briket ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang briket. Apa itu briket? Coba kita baca terlebih dahulu ya. Pemanfaatan briket. Briket merupakan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Briket berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan-bahan mudah terbakar. Bahan utama pembuatan briket yaitu batu bara dan arang kayu. Setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan briket. Tahapan tersebut diantaranya dengan pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Briket dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri, briket biasanya dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Dalam rumah tangga, briket biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Oke, di sini ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab ya adik-adik. Oke, langsung saya ke nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang briket? Nah, dari bacaan tadi kita bisa menjawab soal nomor 1. Di sini sudah saya tuliskan ya, apa yang kamu ketahui tentang briket. Nah, ini jawabannya ya untuk yang nomor 1. Ya. Briket adalah bahan bakar alternatif berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan yang mudah terbakar ya. Jadi briket adalah bahan bakar alternatif berbentuk blok padat yang tersusun dari bahan yang mudah terbakar. Kemudian nomor 2, pertanyaannya apa ini adik-adik ya? Oke. Apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan briket? Ya, jawabannya adalah batu bara dan arang kayu ya. Bahan pembuatan briket itu adalah dari batu bara dan arang kayu. Ini saya dekatkan adik-adik nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Bagaimana proses pembuatan briket? Nah, proses pembuatan briket di sini ada 8 tahapan ya. Tadi di bacaan juga ada, bisa dilihat juga kalau kurang jelas di sini ya. Jadi ada 8 tahap, yaitu pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Lanjut ke nomor 4 ya. Apa saja manfaat dari briket? Lah, manfaat dari briket tadi di bacaan juga ada ya, ini jawabannya. Jadi di dalam industri itu berfungsi untuk proses pembakaran ya. Kemudian dalam rumah tangga sebagai bahan bakar untuk memasak. Itu manfaat dari briket. Nomor 5, mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif? Mengapa? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya Dede jawabannya. Ya. Jawabannya adalah karena dapat menggantikan bahan bakar minyak, sehingga briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif ya. Itu untuk yang nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke Ayo Berlatih berikutnya. Ini ada di halaman 166 ya, muatan pelajaran matematika. Menentukan waktu sebelum dan sesudah
waktu yang ditentukan. Untuk nomor 1, lengkapilah dengan jarum jam yang tepat. Ini sudah saya kerjakan sekalian ya Dek. Jadi mula-mula yang diketahui adalah waktu saat ini ya. Ini yang pertama itu jam 8. Nah, 15 menit yang lalu berarti pukul 8 atau 08.00 dikurangi 15 menit ya. Jadi di sini berarti adalah pukul 7.45 ya, pukul 7.45. Jadi jarum pendek di angka 8 ya, 8 kurang sedikit ya. Jarum panjang di angka 9, ini berarti pukul 7.45. Kemudian waktu sesudah di sini 15 menit kemudian. Nah, 15 menit kemudian berarti pukul 8.15 atau 08.15 ini ya. Jarumnya seperti ini ya Adik-adik. Jarum panjang di angka jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 3. Ini artinya jam 8.15. Selanjutnya yang kedua, nah ini waktu saat ini adalah pukul 8.30 atau setengah 9 ya. Nah, 25 menit yang lalu ya, berarti 25 menit yang lalu berarti 08.30 dikurangi dengan 25 menit ya. Ini jadi 25 menit yang lalu sama dengan pukul 8.05 ya. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 1. Ini Adik-adik. Kemudian 25 menit kemudian dari pukul 8.30, 25 menit kemudian berarti kita tambah 25 menit ya. Hasilnya adalah pukul 8.55 ya, 8.55 atau pukul 9 kurang 5 menit ya. Jadi jawabannya 08.55 ya. Itu jarum panjang di angka 11, jarum pendek di angka 9 ya, hampir 9 ya karena mau pukul 9. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Tentukan waktu-waktu berikut. 10 menit sesudah pukul 4.25. Nah, di sini untuk yang nomor 2 sudah saya kerjakan di kertas coret-coretan ya, Dedek. Oke. Untuk yang nomor 2 yang A berarti 10 menit sesudah berarti kita tambah 10 menit ya. Jadinya ini saya dekatkan saja. Pukul 4.25 ditambah dengan 10 menit ya. 5 tambah 05, 2 tambah 1, 3. Ini tetap ya, berarti 10 menit sesudah pukul 4.25 adalah pukul 4.35. Kemudian yang B pertanyaannya adalah 5 menit sebelum pukul 7.50. Berarti dikurangi, kalau sebelum itu dikurangi ya Dedek. Jadi ini 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka di sini kita pinjam 1, jadinya 10 ya. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Nah, di sini udah dipinjam 1 ya. Oke, saya dekatkan saja ya. Oke, Adik-adik, di sini saya buat lebih dekat ya. Jadi ini tadi 0 dikurangi 5 tidak bisa, berarti pinjam sini 1 jadinya 10. Ini berarti tinggal 4 ya. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian ini tinggal 4. 4 dikurangi 0, 4. Lah, yang sini berarti tetap ya. Jadinya pukul 7.45. Jadi yang B jawabannya adalah 7.45 dari pertanyaan 5 menit sebelum pukul 7.50. Selanjutnya yang C pertanyaannya adalah 45 menit sebelum pukul 11. Nah, sebelum berarti dikurangi ya. Oke. Nah, berarti 45 menit sebelum pukul 11 berarti 11.00 dikurangi 45 menit ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa ya, berarti sini jadi 10. Nah, ini juga 0, maka kita pinjam di sini ya. Kita pinjam di sini 1 jam itu berarti 60 menit. Nah, di sini jadinya 60, sini jadinya udah dipinjam 1 jam berarti pukul 10.60 ya. Ini kita bahas seperti ini. Jadi sekarang 0 dikurangi 5 tidak bisa ya. Ini kita pinjam di sini jadinya tinggal 5, ini jadinya 10. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1 ya. Ini berarti 15 ya. Kemudian di sini tinggal pukul 10, udah tinggal kita turunkan saja ya karena udah kita pinjam. Jadi hasilnya adalah pukul 10.15. Itu untuk yang C ya. Jadi 45 menit sebelum pukul 11 adalah pukul 10.15.
Lanjut untuk yang bagian D, pertanyaannya ini 15 menit sesudah pukul 6.25. Nah, kalau sesudah berarti kita tambahkan ya, 6.25 ditambah 15 menit yang D. Oke ya. 6.25 tambah 15 menit, 5 tambah 5 0. 10 ya, tulis 0. Simpan 1 tambah 2 3 ditambah 1 4, berarti 40. Kemudian ini tinggal turun 6 tambah 0 6 0 ya. Jadi pukul 6 lebih 40 jawabannya untuk yang D. Kemudian yang E, 20 menit sebelum pukul 8.45. Sebelum berarti dikurangi lagi ya. Berarti ini pukul 8.45 dikurangi 20 menit ya. Caranya sama ya, Dek. Nah, hasilnya adalah pukul 8 lebih 25. Ini saya percepat sedikit. Kemudian untuk yang F, 25 menit sesudah pukul 9.30 ya, jawabannya adalah pukul 9 lebih 55. Caranya sama karena sudah berarti ditambahkan. Itu untuk halaman 166 ya, muatan pelajaran matematika. Kita lanjutkan pendamping pembelajaran 6. Di sini ada ayo berlatih halaman 169, muatan pelajaran matematika lagi ya, muatan pelajaran matematika. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1, Dayu dan Fitri membuat kincir angin kecil bersama. Mereka membuat dengan bahan bambu dan karton. Saat ini pukul 16.15 dan mereka sudah mulai membuatnya sejak 1 jam yang lalu. Pukul berapakah Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin? Nah, berarti ini kata-katanya adalah sebelum ya. 1 jam sebelum pukul 16.15. Kalau sebelum berarti kita kurangi. Oke, untuk yang nomor 1 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya. Oke. Jadi pukul 16.15 dikurangi dengan 1 jam ya. 5 dikurangi 0,5, 1 dikurangi 0,1 ya. Kemudian di sini 6 dikurangi 1, 5, satunya turun ya. Berarti 15 lebih 15 menit ya, atau pukul 15 lebih 15. Jadi Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin pukul 15 lebih 15 menit. Nomor 2, bus berbahan bakar biogas tiba di terminal 15 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika jadwal keberangkatan bus tersebut adalah pukul 7 lebih 25, pukul berapakah bus tersebut tiba di terminal? Kita lihat ya, dia tiba 15 menit sebelum jadwal. Kalau sebelum berarti kita kurangi ya, kalau ada kata sesudah berarti tambah, kalau sebelum kita kurangi. Jadi 7.25 dikurangi dengan 15 menit. Oke, untuk yang nomor 2 kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah pukul 7 lebih 25 dikurangi 15 menit ya. 5 kurangi 5 0, 2 kurangi 1 1 ya, 7 kurangi 0 7, ini 0 ya. Jadi bus tiba di terminal itu pukul 7 lebih 10 atau pukul 7 lebih 10 menit. Lanjut ke soal nomor 3. 4 bulan lalu Dedi dan keluarganya berlibur di Waduk Jatiluhur. Selain sebagai tempat wisata, Waduk Jatiluhur juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jika sekarang bulan April, bulan apakah Dedi dan keluarganya berlibur ke Waduk Jatiluhur? Oke, ini ada kata-kata 4 bulan yang lalu, berarti sebelum ya. Sebelum berarti kita hitung mundur atau kita kurangi. Nah, jadi kalau sekarang bulan April berarti 4 bulan yang lalu. Nah, di sini saya buatkan seperti ini ya, Adik-adik. 4 bulan yang lalu. Nah, harusnya ini dibuat mundur ya. Dari bulan April berarti 4 bulan. 1 2 3 4 mundurnya berarti ke bulan Desember. Jadi mundur 1 kali berarti Maret. 1 bulan, kalau 2 bulan berarti Februari, 3 bulan Januari, 4 bulan berarti bulan Desember ya ini. Jadi 4 bulan yang lalu itu bulan Desember. Jadi 4 bulan sebelum April ada Desember. Jadi Dedi dan keluarga berlibur ke Waduk Jatiluhur pada bulan Desember. Itu ya. Oke, kemudian kita ke halaman berikutnya, ada di halaman 170 ya, muatan PPKN. Ini ada 4 nomor
Yang pertama, apa akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan? Nah, apa akibatnya jika tidak menjaga kebersihan lingkungan? Di sini udah saya tuliskan ya. Ya. Akibatnya dapat mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri ya, karena lingkungan menjadi kotor. Dengan kotor bisa menjadikan bibit penyakit ya, muncul bibit penyakit, bahkan bisa menjadikan banjir. Itu kalau kotor, misalnya banyak sampah yang menyumbat, bisa menyebabkan banjir. Pertanyaan yang kedua, tuliskan 3 perilaku yang menunjukkan kewajiban warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah. Ya, 3 perilaku. Contohnya, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua melakukan piket sesuai jadwal, dan yang ketiga kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nomor 3, mengapa upaya menjaga lingkungan penting untuk diterapkan? Ya, jawabannya karena kehidupan dapat terganggu, bahkan merugikan diri kita apabila kita tidak menjaga lingkungan. Ya, kalau kita tidak menjaga lingkungan, kehidupan dapat terganggu, bahkan merugikan diri kita. Maka kita wajib untuk menjaga lingkungan. Nomor 4, Jonas melihat temannya membuang sampah sembarangan. Bagaimana sebaiknya sikap Jonas? Ya, sebaiknya adalah mengingatkan temannya agar membuang sampah pada tempatnya, karena selain merugikan orang lain juga dapat merugikan diri sendiri ya. Jadi selain merugikan orang lain karena sampahnya berserakan, dilihat juga tidak enak. Sebenarnya teman Jonas sendiri juga melihat seperti itu juga tidak enak juga, bahkan nanti akhirnya bisa menimbulkan bibit penyakit dan banyak sekali akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya adik-adik penjelasan untuk ayo berlatih pendamping pembelajaran 5 dan 6. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas latihan soal subtema 3 ya, tema 6 subtema 3. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, pembahasan Bupena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.